Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Sania Bibi, NIM 21343044. Prodi Informatika, jurusan Teknik Elektronika. Saya akan menjelaskan tugas pengganti UAS Logika Matematika. Yang pertama tentang notasi dasar himpunan dan definisi himpunan. Definisi himpunan. Dalam perkembangan konsep himpunan banyak digunakan oleh matematikawan secara intuitif hingga pada pergantian abad ke-2020 ketika muncul paradoks Russell (Comingson) yang memicu para matematikawan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsep himpunan. Oleh karena itu, mari kita pelajari juga konsep himpunan ini. Dimulai dari definisi himpunan sebagai berikut. Himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen dan semesta pembicaraan biasa disebut dengan himpunan semesta. Notasi dalam himpunan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital besar, kemudian dalam himpunan kalimat adalah elemen dari biasa dinotasikan dengan simbol E. Sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari dinotasikan dengan simbol E coret. Tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Contoh penulisan. X, E, A dibaca X adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Y, coret E, A dibaca Y adalah bukan elemen dari himpunan A. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau anggota dan biasa dinotasikan dengan nol coret. Contoh penulisan A sama dengan nol coret atau A artinya A adalah himpunan kosong. Catatan. Perlu diketahui bahwa nol coret sama dengan coret nol sebab himpunan nol coret tidaklah kosong melainkan mempunyai satu elemen yaitu himpunan kosong. Mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Metode ini berfungsi untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar beberapa semua elemennya. Contoh penulisannya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh di atas adalah dengan mendaftar semua elemen dari A. Bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih terhingga? Perhatikan contoh kedua berikut. B sama dengan 1,3,5,7, atau B 99,97,95,93,1. Ingat, contoh ini kita gunakan jika himpunannya memiliki berhingga elemen. Bagaimana jika elemennya ada tak terhingga banyaknya? Cek contoh ketiga, keempat, dan kelima. C. 1, 3, 5, 7, titik. Jika kita perhatikan dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, penempatan elemennya dimulai dari yang terkecil sampai terbesar. Hal ini bertujuan agar kita lebih mudah melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Jadi kita boleh saja membalik urutannya seperti contoh nomor 4. D, titik, min 6, min 4, min 2, atau D, min 2, min 4, min 6, titik. Himpunan CC adalah contoh
himpunan yang tidak terbatas ke atas, sedangkan himpunan D adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke bawah. Bagaimana jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan ke bawah? Simak contoh berikut. 5. titik 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Berikut jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan himpunan semesta yang disimbolkan dengan S. Contoh himpunan semesta adalah misalkan A, 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S, bilangan ganjil, atau S bilangan asli, atau S bilangan cacah, atau S bilangan real. Tetapi kita menuliskannya sebagai S bilangan prima karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 coret atau dalam kurung. Sebagai contoh himpunan kosong, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan dalam kurung atau B sama dengan 0 coret. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A coret B atau B A. Contoh soal. P 1,2,3, Q 1,2,3,4,5. Maka P, CQ atau QTP jika ada anggota A bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A coret. B, contoh soal. Q 1,2,3,4,5. R 4,5,6. Maka R CQ. Contoh 1. Pada pernyataan P merupakan himpunan nama hari yang dimulai dari huruf S, maka notasi penulisannya Senin EP, Selasa EP, dan Sabtu EP. Sedangkan Rabu, Kamis, dan Jumat tidak termasuk anggota P, maka ditasikan Rabu E coret P, Kamis E coret P, Jumat coret E coret P. Contoh 2. Nyatakan himpunan di bagian ini dengan notasi himpunan. 1. A merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. 2. R merupakan himpunan huruf vokal. 3. P merupakan himpunan prima kurang dari 15. Jawaban 1. A merupakan bilangan ganjil dari kurang dari 10. Anggota himpunannya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Notasi himpunannya A dalam kurung 1, 3, 5, 7, 9. Huruf. 2. R merupakan himpunan huruf vokal. Anggota himpunannya yaitu A, I, U, E, O. Maka notasi himpunannya R. A, I, U, E, O. Ketiga, P merupakan himpunan prima kurang dari 15. Anggota himpunannya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka notasi himpunannya P 2, 3, 5, 7, 11, 13.
Baik, kita akan masuk ke materi kedua. Tentang subset, superset, dan set kesetaraan. Himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang temuatan himpunan B adalah superhimpunan dari A karena semua elemen A juga adalah elemen B. Definisi jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari atau termasuk ke dalam B. Dilambangkan dengan A, C, sama B, atau secara ekuivalen. B adalah superset atau superhimpunan dari atau meliputi A dilambangkan dengan B kurung A. Jika adalah sebuah subset dari B tetapi tidak A tidak sama dengan B, yaitu ada paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan sejati proper subset atau strict subset dari B. Ini ditulis A, B atau secara ekuivalen. B adalah superhimpunan sejati proper superset dari A, ini ditulis B A. Untuk setiap S, relasi inklusi Y merupakan urutan parsial pada himpunan P dalam kurung S untuk semua sukses dari S himpunan kuasai dari S. Ketika dikuantifikasi, A, B ditulis AX, XEA, XEB. Simbol C dan C balik. Jumlah pengarang menggunakan simbolnya dan untuk masing mengindikasikan subset dan superset. Bukan dengan simbol dan tetapi artinya sama. Misalnya bagi para pengarang ini adalah benar untuk setiap himpunan A bahwa A, C, A. Para pengarang lain lebih suka menggunakan simbol C dan C balik untuk masing-masing mengindikasikan himpunan bagian superhimpunan sejati dari pada C dan penggunaan ini membuat C dan analog dengan simbol ketidaksamaan besar kecil dari dan kecil sama. Misalnya jika X kecil dari Y maka X dapat sama dengan Y atau tidak sama, tetapi jika X kecil Y maka X pasti tidak akan sama dengan Y dan pasti lebih kecil dari Y. Ini mirip dengan kaidah penggunaan C sebagai himpunan bagian sejati. Jika A, C sama B, maka A dapat sama atau tidak sama dengan B. Tetapi jika A, B, maka A pasti tidak akan sama dengan B. Set kesetaraan. Definisi relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan equivalence relation jika ia reflektif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara ekuivalen. Contoh, misalkan A sama dengan himpunan mahasiswa dan R adalah relasi pada A sedemikian sehingga A sama B, R jika A satu angkatan dengan B. R refleksif. Setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R setangkup jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A.
R. Mengantarkan jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastikan A seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Contoh set kesetaraan. Jika P 1, min 7 2001 dan Q 1,2,3,4, maka P ekuivalen dengan Q. Jika C X, 2 X bilangan bulat positif dan D 2 bilangan asli, maka C ekuivalen dengan D. Poin pentingnya, semua set 0 setara satu sama lain. Jika A dan B adalah dua himpunan sehingga A sama dengan B, maka A ekuivalen dengan B. Ini berarti bahwa dua himpunan yang sama akan selalu ekuivalen. Tetapi kebalikan dari yang sama bisa benar atau tidak. Tidak semua himpunan tak sehingga setara satu sama lain. Misalnya himpunan semua bilangan real dan himpunan bilangan bulat. Baik, kita akan masuk ke temuan 3. Tentang kardinalitas himpunan berhingga. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyak elemen himpunan apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Himpunan P, Q, R, S juga memiliki elemen sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Kardinalitas himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan dan kardinalitas terdiri dari himpunan berhingga finite dan himpunan tak berhingga infinite. Himpunan berhingga finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A. Himpunan bilangan genap kecil 10, besar A 2, 4, 6, 8. B. Himpunan bilangan kecil ganjil kecil 10. B 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan tak berhingga infinite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A. Himpunan bilangan genap. A 2, 4, 6, 8. B. Himpunan bilangan ganjil. B 1, 3, 5, 7, 9. Kardinalitas himpunan denumerable dan non-denumerable. Himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable. Himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contoh, A. Himpunan bilangan asli. A1, 2, 3, 4, 5. Himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Contoh, A. Himpunan bilangan real A1.01, 1001, 1.0001. Kardinalitas himpunan kontable dan unkontable. Himpunan kontable dan himpunan unkontable. Himpunan kontable jika himpunan itu merupakan himpunan finite atau denumerable. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, beras, rambut memiliki unit.
dalam bilangan semua bilangan yang berbatas. Himpunan uncontable jika himpunan itu merupakan infinite atau non-denumerable. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, air, udara dalam bilangan real. Contoh, P 1, 2, 3, 4, T sama dengan R sama dengan 2,3. Di sini semua P, Q, R adalah himpunan berhingga karena elemen-elemennya berhingga dan dapat dihitung. P yaitu R adalah subset dari P karena semua elemen dari himpunan R ada di P. Jadi subset dari suatu himpunan hingga selalu terbatas. P UQ adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Jadi gabungan dua himpunan juga berhingga. Banyaknya elemen himpunan pangkat sama dengan 2N. Banyaknya anggota himpunan P adalah 24 sama dengan 16. Karena jumlah anggota himpunan P adalah 4. Sehingga menunjukkan bahwa himpunan berhingga adalah berhingga. Baik, kita masuk ke pertemuan keempat. Tentang operasi himpunan dasar. Gabungan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A, U, B sama dengan X, X, E, A atau X, E, B. Contoh, A 1,2,3,4,5, B 2,4,6,8,10, A, U, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh, A, B, C, D, E, dan B, A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada tiga anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E atau ditulis dengan A, N, B, A, C, E. A irisan B dibaca himpunan A, irisan himpunan B. Selisih. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. A selisih B ditulis A kurang B X A atau X I B. Contoh A B C D E, B A C E G I. A kurang B sama dengan B D. Komplemen. Komplemen dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada himpunan A. Komplemen A ditulis A1 atau AC, X, S atau X, I, A. Contoh 1,3,9. S bilangan ganjil kurang dari 20. AC 11, 13, 15, 17, 19.
Contoh, 1 A, B, C, D, E, B, A, I, U, E, O, A, U, B, A, B, C, D, E, G, K. 2. A, 1, 2, 3, 4, 5, B, 2, 3, 5, 7, 11. A, U, B, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Jadi kita masuk ke pertemuan 5. Produk Kartesius. Produk Kartesius dalam matematika, khusus teori himpunan produk Kartesius dari dua himpunan A dan B dilambangkan AX, B. Adalah himpunan semua pasangan terurut A, B di mana A berada di A dan B berada di B. Dalam notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai AXB, ABA, AEA, dan BEB. Suatu tabel dapat dibuat dengan mengambil produk Kartesius dari suatu himpunan baris dan suatu himpunan kolom. Jika produk Kartesius baris X kolom diambil sel-sel tabel berisi pasangan terurut dalam bentuk nilai baris nilai kolom. Dengan cara yang sama, produk Kartesian dan dari N himpunan juga dikenal sebagai produk Kartesius N lipat yang dapat diwakili oleh himpunan dimensi di mana setiap elemen adalah N tupel. Pasangan yang dipesan adalah 2 min tupel atau dipasang pasangan lebih umum lagi. Kita dapat mendefinisikan produk Kartesius dari kumpulan set yang diindeks. Produk Kartesius dinamai dari Renner-Square yang formulasi geometri analitiknya memunculkan konsep dan selanjutnya digenerasikan dalam hal produk langsung. Contoh, sistem koordinat 2 dimensi. Contoh sejarah utama adalah bidang Kartesius dari dalam geometri analitik untuk mempresentasikan bentuk geometris dengan cara numerik dan mengekstrak informasi numerik dari representasi numerik. Bentuk Renner menetap pasangan bilangan real pada setiap titik di bidang. Yang disebut koordinat, biasanya komponen pasangan pertama dan kedua masing-masing disebut koordinat X dan Y. Lihat gambar. Himpunan dari semua pasangan seperti itu yaitu hasil kali Kartesius R kali R dengan R menunjukkan bilangan real. Dengan demikian, ditetapkan kehimpunan semua titik di bidang. Implementasi paling umum, definisi formal produk Kartesian dari prinsip teori himpunan mengikuti dari definisi pasangan terurut. Definisi paling umum dari pasangan terurut, definisi Kuratowski adalah X, Y, X, Y di bawah ini pada terdapat definisi X, Y adalah elemen dari P, PX, UY. Dan X, Y adalah bagian dari himpunan itu di mana P mewakili operator set daya. Oleh karena itu, keberadaan perkalian Kartesius dari dua himpunan manapun di SZPC mengikuti aksioma pemasangan serikat, himpunan daya dan spesifikasi karena fungsi biasanya didefinisikan sebagai kasus khusus dari hubungan dan hubungan biasanya didefinisikan sebagai himpunan bagian dari produk Kartesius. Definisi dari perkalian dua himpunan Kartesius harus sebelum sebagai besar definisi lainnya. Non-komutatif dan non-asosiatif karena A, B, C, dan D menjadi himpunan produk. A kali B sama dengan syarat B, A kali A, produk Kartesius A kali B bukan termasuk komutatif karena pasangan terurut dibalik kecuali setidaknya satu dari kondisi berikut terpenuhi. A sama dengan B atau A dan B adalah himpunan kosong. Sebagai contoh, 1,2 B 3,4 A kali B 1,2 kali 3 kali 4 1,3 1 kali 1,4 2,3 2,4 B kali A 3,4 kali 1,2 sama dengan 3,1 3,2 4,1 4,2. Sebagai contoh, A sama dengan 1,2 B 3,4 A kali B 1,2
kali 3 kali 4, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. B kali A, 3,4 kali 1,2, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2. A sama dengan B, 1,2. A kali B sama dengan B kali A. 1,2 kali 1, 2,2, 1,1, 1,2, 2,1. 2,2 A sama dengan 1,2, B sama dengan 0, catat A, B kali A kali B 1,2 kali 0, catat A sama dengan 0. B kali A 0 atau 1,2. Sebenarnya produk kartesius bukanlah asosiatif kecuali salah satu set yang terlibat kosong. A kali B kali C sama dengan catat A kali B yang kurung B kali C. Kalau contohnya A 1 maka A kali A sama dengan kurung A kali A sama dengan 1,1, 1,1 A kali A kali A. Baik, kita lanjut untuk pertemuan ke-6. Prinsip-prinsip inklusi, eksklusi. Prinsip inklusi, eksklusi. Prinsip inklusi, eksklusi, exclusion prinsip merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Perhatikan ilustrasi masalah berikut. Ilustrasi masalah terdapat sejumlah siswa di dalam suatu kelas, sebanyak siswa menyukai matematika, sedangkan siswa menyukai fisika. Berapa siswa di dalam kelas tersebut yang menyukai matematika atau fisika? Permasalahan di atas tidak dapat diselesaikan secara langsung karena kurangnya informasi yang diberikan banyak siswa yang menyukai matematika atau fisika. Dapat diketahui jika banyak siswa yang menyukai kedua-duanya diketahui. Misalkan A dan B adalah sembarang himpunan, perhatikan hubungan kedua himpunan tersebut dalam diagram Venn. Notasi atau berturut-turut menyatakan banyaknya anggota. Kardinalitas himpunan dan penjumlahan menghitung banyaknya anggota yang tidak terdapat dalam dan banyaknya anggota yang tidak terdapat dalam tepat sekali dan banyaknya anggota yang terdapat dalam sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya anggota yang terdapat dalam dari membuat banyaknya anggota dihitung tepat sekali. Dengan demikian, generalisasi dari konsep tersebut bagi gabungan-gabungan dari sejumlah himpunan disebut sebagai prinsip inklusi eksklusi PIE. Khusus untuk 3 himpunan, prinsip inklusi eksklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. A irisan B, B irisan Y sama dengan A tambah B tambah C, A irisan B kurang A irisan C kurang B irisan C tambah A irisan B irisan Y. Khusus untuk 4 himpunan, prinsip inklusi eksklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. A UB, B UC, UD. A tambah B tambah C tambah D, A irisan B kurang A irisan C kurang A irisan D. B irisan C, B irisan D. C irisan D tambah A N B C. A irisan B irisan D tambah A irisan C irisan D tambah B irisan C irisan D kurang A irisan B N C D. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda setangkap. Disimbolkan dengan notasi dari 2 himpunan dan yaitu banyaknya anggota yang tidak termasuk dalam A
B, A, U, B kurang A, irisan B. Perhatikan A, B. Dibaca A beda setangkup B. Karena menurut prinsip eksklusi berlaku A dan B sama dengan A tambah B, A irisan B, maka kita peroleh A, B, A, U, B kurang A, N, B sama dengan A tambah B kurang A, N, B kurang A, N, B sama dengan A tambah B kurang 2A, N, B. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.